Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Ahad Enjang, rahimakumullah lan ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita dipertemukan kembali dengan bulan Syawal pada tahun ini dalam keadaan sehat. Sehat semua ya Pak ya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang benar-benar menggembirakan. Birahmatillah, karena bersama rahmat Allah, karena bersama perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo sareng-sareng kita tambah nyuwun malih ing ngarsanipun Allah. Mugi Allah kersa nambahi lan nyempurnaaken malih nikmat-nikmat peparinganipun, kesehatanipun, perlindunganipun dumateng kita sami, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pagi dan sore beliau tidak pernah lupakan wa atimma alaina nikmataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi ini kalau mau tanglet ternyata sudah pagi yang ketiga ya. Untuk Ahad pagi. Ya, setelah kita meninggalkan Ramadan. Guru besar kita, Pak. Di Ramadan itu bukan saja kita tanggapi sebagai kewajiban untuk kita berpuasa, tetapi dia sebagai guru besar yang telah membimbing, mendidik, mengajarkan kita, membiasakan kita sebulan suntuk tentang nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Sehingga kaki kita begitu ringan diajak untuk menghadiri panggilan Allah di Ramadan. Benar Bu?
Kadang-kadang kalau udah dengar adzan Isya, paribasan oleh buka urung tekan telak wis melayu tekan masjid. Ramadan. Iya Pak ya. Ramadan itu ya. Di waktu sepertiga malam yang terakhir ora usah dibengak-bengoi sahur-sahur wis melek dhisik. Itulah pendidikan Ramadan ya Allah. Mata kita begitu indah dan nikmatnya untuk kita ajak mentadaburi, mentadarusi Al-Quran. Sehingga dalam waktu 1 bulan ada yang bisa selesai 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Bener ya Pak? Ya? Apa ya enek Ramadan rakatam? Akad pagi Masjid Al-Falah renek. Ya Pak ya. Insya Allah, gitu. Bahkan tangan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, begitu ringan untuk membuka dompet. Di saat Ramadan tiba, itu karena pendidikan Ramadan. Saya di akhir Ramadan niku woro-woro regole masjid niki ndang segera ditemplei Pak. Niku saya pulang dari masjid siang hari itu jam berapa nggih lupa. Tahu-tahu ada orang nemonin saya, seorang ibu melepas gelangnya, Pak. Pak niki nggih regol masjid. Ramadan. Iki sawal niku ana sing ngiculi gelang apa ora ya? Orang gua aku kok kula pasrahke takmir meleh. Itu subhanallah di bulan Ramadan. Sehingga menjadikan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bapak-bapak, ibu-ibu. Benar kan ya? Menjadikan Ramadan bulan yang penuh berkah. Mestinya bapak ibu bertanya, mengapa Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah? Kira-kira mengapa Pak? Bu? Mengapa Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala? Pak? Karena di bulan Ramadan ini atmosfer kita, muka bumi, bawah langit ini yang ting selintut. Ting selintut ya apa? Bener ya Pak ya? Sing wirawiri munggah medun ngiwa nengen itu adalah pancaran-pancaran ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pancaran nilai-nilai ketaatan yang sejak sepertiga malam yang terakhir sampai larut malam. Saya kalau Ramadan ngisi di desa-desa, itu kadang-kadang jam 11:30 malam, tadarus Al-Quran masih bergema itu di masjid-masjid itu, malah pakai pengeras suara. Itu menjadikan apa Pak nih? Barangkali udara, atmosfer ini benar-benar pancaran nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Akhirnya Ramadan menjadi berkah. Hal ini sesuai seperti janji Allah dalam surat Al-A'raf, Pak. Ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96, 14 abad yang lalu Allah sudah berjanji. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk bumi ini mau iman, taat, benar dan takwa kepada Allah yang benar-benar, rasa susah-susah, Allah bakal membuka pintu berkah langit dan bumi ini gerujuk, 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 dan akhirnya menjadi berkah betulan. Sekarang Ramadan telah meninggalkan kita. Guru besar itu telah pamit dari permukaan kita. Ya Pak ya. Nilai-nilai apa yang masih tersisa
di dalam kehidupan kita, Pak. Ini mukadimah saya sebelum masuk pada tema. Ya. Karena ini penting untuk introspeksi. Nilai-nilai Ramadan apa yang masih cementel. Ya. Satu contoh, ini sebagai barometer akal-akalan kita supaya ada patokan, Pak. Nek Ramadan tuh kita puasa berapa hari, Pak? Ya 1 bulan. Kemarin 30, ya. Kalau Syawal diperintahkan puasa berapa hari? 36. Itu kalau dipresentasi hasilnya berapa itu, Pak? Seperenam ya, Pak ya? Berapa persen, Bu? Alah angele nek kon ngitung ngono. Berapa persen, Pak? 2? Ya 20% kira-kira. Ngoten nggih, Pak ya? Nek posone 30, nek Syawale gur kon 6. Nek Ramadan maca Qur'ane khatam. Wis nggo khatam pisan kira-kira. Iku kan nek di luar Ramadan kira-kira nek 20% berapa, Pak ya? Ngene lho amen gampang iki ngukur kok. Nek poso iki sedina iso sak jus. Nek di luar Ramadan kira-kira 1/5 sak jus kira-kira pira, Pak? Bener, Pak. 2 lembar mature Bapak. Wis ngono ae, rasa ngel-ngel. Sapa sing sedina ra siap 2 lembar, ngacung. 2 lembar, ngoten ya, Pak ya. Itu ngajine. Terus nanti qiyamul lailnya. Salat malamnya kalau Ramadan hari-hari itu minimal 11, ada yang sampai 23, ada yang 27, ada yang sekian karena qiyamul laili ghairi muhaddadin. Salat malam itu memang tanpa batas itu. Para ulama ngeten. Lah sakniki nek umpama diambil 1/5 ngono. Niku berarti 1/5 11 piro, Pak? Pinten, Bu? Lah iya, nek mung 2 rakaat mesti kurang. Enggak ngono to? Itu lah ya. Mesti nek mung 2 rakaat jelas kurang ngono lho ya. Ini ning siji apa ya nek 2 rakaat seprapat ya renek. Ya kira-kira umpama nek 2 rakaat itu tahajute ya dipepet-pepet kepepete witire siji ora enek 1/2 rakaat, sing enek ki ya 1 rakaat paling enggak. Niki barometer untuk kita mengukur sawalan kita ini minimal ngoten. Nek ndek Ramadan ele calcul ngantek gelang dinggo wae diculi. Niku kira-kira untuk bicara sedekah kita ini 3S-nya mau berapa? Ngoten lho, Pak. 3S ki sehari selembar saja. Ngono lho maksudnya. Sehari selembar saja. Wis mang milih dhewe sing rada abu-abu letek. Ngono ya. Apa ya sing rada padang sithik ngono. Apa sing rada coklat-coklat sithik ngono. Apa sing rada jambon sithik? Apa sing ijo muda? Apa sing biru? Apa sing ngabang? Lah kalau udah punya target 3S sehari selembar saja. Sing ledek ya ora apa-apa, sing penting ora babar. Ngono lho bener. Itu pesan Allah di dalam surat An-Nahl 92. Ndak ada di makalah, wong saya sudah matur itu mukadimah kok. Kalau kita nggak bisa ngoten, kita disindir oleh Allah dalam surat An-Nahl 92
Dua, wala takunu kallati naqadat ghazlaha ba'da quwwatin ankasa. Umatku ojo pisan-pisan kowe kabeh. Ini khususan kalau habis Ramadan. Dadi wong-wong sing sedina betetet gayane nenun, anggere wengi tiba diodel-odel meneh. Ngoten lho Pak yo. Sedina nenun, sedina jahit, anggere bar magrib di dedeli meneh. Sesuk jahit meneh, sesuk dedel meneh. Lalu arep dadi kapan? Malahan kemarin jahitnya itu bukan sehari, tapi sebulan kita Pak. Sebulan kita menjahit. Sebulan kita menenun nilai-nilai ketaatan itu Pak. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu dari Muqaddimah itu, pagi ini yang ingin saya aturkan, mungkin kita kaji tema yang panjenengan sudah bawa di dalam buletin ini, yaitu memahami makna Idul Fitri. Ini bagian daripada menjaga nilai-nilai ketaatan itu. Ben aja ngantek awake dhewe iki termasuk wong sing disindir karo Allah. Tiap dina gayane nenun, anggere wengi di retelin meneh, akhirnya enggak pernah jadi. Nah itu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi tema yang akan kita kaji pagi ini yaitu memahami makna Idul Fitri. Meskipun kita sudah separuh yang lalu. Tema ini saya anggap penting, saya sampaikan di bulan Syawal ini. Mengapa? Satu, problematikanya, kenyataan di tengah-tengah masyarakat hari-hari ini, Pak. Orang yang menyebut nama Idul Fitri itu semakin hari semakin berkurang, Pak. Saudara-saudara kita yang enggak pernah mengaji lebih suka menyebut dengan bahasa apa Pak? Lebaran. Bahkan kalau mau jujur di angket itu, kira-kira banyak yang menyebut Idul Fitri atau Lebaran Pak? Hari ini saja sudah lebih banyak orang yang menyebut sebutan Idul Fitri itu dengan ngece. Cuma bahasa Lebaran. Besok kamu Lebaran di mana? Bahkan sampai bahasa sholatnya aja. Besok sholat Lebaran di mana? Memangnya ada sholat Lebaran? Kurang ajar tenan itu. Jangan ditanggapi kalau saya itu. Ada sholat, dua sholat muakkad yang disebut langsung oleh Rasulullah. Ini itu Idul Adha wa Idul Fitri. Sholat Lebaran coba. Maka perlu kita mengenang, harapannya itu supaya kita ini mengenal. Dulu waktu kelas 4 SD kita diajarin, tidak kenal, maka tak sayang. Kalau kita tidak pernah mengenal Idul Fitri, maka nggak mungkin kita menyayangi Idul Fitri. Akibatnya kita lebih sayang, lebih senang kepada Lebaran. Dan sudah sedemikian menasional bapak-bapak ibu-ibu. Kita khawatir, keluarga muslim mestinya khawatir. Khawatir jangan-jangan generasi pada anak-anak kita ke depan udah enggak kenal lagi nama Idul Fitri. Tapi yang ia kenal hanyalah Lebaran. Benar ya Bu ya? Leres nggak Pak? Nggak? Meskipun ini bukan penelitian, tadi saya bilang kita khawatir sebab dalam surat Shaf ayat ke-7 disindir Allah, yuriduna liyudfi'u nurallahi bi afwahihim
Orang-orang kafir itu tidak pernah henti-henti dalam upaya mereka. Upaya mereka ini nggak pernah akan berhenti. Dalam apa? Yudfi'u nurallah bi'awaim. Untuk mematikan agama Allah subhanahu wa ta'ala dari muka bumi ini. Program, proyek, penggeseran, penyelewengan nama-nama ini sudah dirancang oleh orang-orang Zionis ratusan tahun yang lalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Dalam program Freemasonry-nya. Mereka punya 3 proyek dalam menghancurkan umat Islam itu melalui 3 program, Pak. Ben kenal sisan ya Pak ya. Program yang pertama dia rancang rusak kaum muslimin melalui tashif. Tashif itu kan keilmuan Islam. Maka coba bayangin Pak, wong kafir kok mendirikan lembaga pendidikan Islam, ya enggak? Itu di negara-negara maju, perguruan tinggi kafir mengajarkan Islam, coba. Lah cilaka niki ya enek wong Islam belajar Islam karo wong kafir. Enggak usah diteliti nek wong kafir sinau Islam itu tujuannya arep apa ngono. Enggak usah dipahami, enggak usah diteliti, udah jelas. Itulah kemudian sekarang lahirnya liberalisasi agama yang sedemikian dahsyat. Ini adalah produk dari tasawuf ini. Belajar Islam untuk mencari-cari titik-titik mana yang bisa dirubah, yang bisa diutak-utik, intinya untuk merusak Islam. Nggak usah saya sebut, ini sudah populer. Yang kedua, melalui tahrif. Tahrif. Harrafa yukharrifu tahrifan. Kalau orang kita lebih suka menyebut khurafat. Tapi kalau orang-orang yang punya program ini menyebutnya tahrif. Tahrif begitu populer ya Pak ya. Tapi kalau saya menyebut khurafat mesti terkenal. Ya. Sama artinya. Harrafa yukharrifu tahrifan khurafatan. Itu dalam sigat masdar sama artinya. Maknanya apa? Tahrif itu maknanya penyelewengan. Jadi diselewengkan namanya, diselewengkan apa lagi? Diselewengkan namanya, diselewengkan maknanya, diselewengkan maksudnya. Akhirnya nanti targetnya itu memang untuk menghilangkan. Gitu loh Pak. Satu di antaranya, jangan-jangan termasuk lebaran, saya khawatir. Begitu ya Mbak ya, budaya tahrif itu luar biasa. Lebih-lebih sekarang dengan dunia komunikasi, sosmed ini yang sedemikian deras. Kemampuan telinga kita sekarang itu jatahnya lebih sedikit, semuanya dihabiskan oleh mata. Karena melalui layar HP. Awake dhewe ngrungokke ngaji ngene iki enek sing mung seminggu pisan, ya Pak ya. Ning sampean nonton HP, nonton televisi seminggu ping pira? Ora seminggu ping pira. Sak jam berapa kali gitu. Lah ini bagaimana Al-Qur'an menyebutkan kalimat iqamatus shalah. Ini saudara-saudara kita ini yang mulai sudah nggak kenal sholat, yang paling senang sembahyang, ya Pak ya. Gitu kan? Diajari di kampung-kampung, yo kundaian. Ra kenal sekarang, yang kenal kondangan. Ya Pak ya. Dulu orang-orang pendahulu kita kundara ini fid dunya wal akhirah. Orang kenal kundara ini, yang kenal genduren. Ya, akhirnya gendruwone yang ditampilkan. Pada saatnya nanti seperti itu.
Orang kenal genduren ini baru nyemplung pintu assalamualaikum wis terbayang tumpenge engko. Wis ta. Lama-lama nanti ketika Idul Fitri ini tiba yang mereka kenal lebaran, maka yang dibayangkan bukan menjaga nilai-nilai kebaikan yang luar biasa kita tenun selama sebulan suntuk. Tapi yang terbayang apa-apa? Namanya aja lebar, ya lebar-lebaran aja gitu loh. Ya. Enggak sedikit saudara kita kerja capek-capek di Jakarta setahun bedun, habis untuk pulang kampung, macet di jalan tiga hari. Malah antek sing urung tekan kampung wis mati barang kok. Naudzubillah min dzalik. Ki ora lebaran tok, ora lebar donya akhirat ngono coba. Inilah maka saya mengajak memahami makna Idul Fitri supaya kita kenal. Kalau sudah kenal, mudah-mudahan kemudian kita sayang. Ya, tidak kenal, maka tak sayang. Idul Fitri itu adalah hari yang menandai berakhirnya ibadah Ramadan. Sudah di awal, ya tak? Hari yang menandai berakhirnya ibadah Ramadan. Ia sebuah istilah yang syarat dengan makna. Ya, syarat dengan makna itu penuh dengan makna. Itulah hari-hari di dalam agama Islam. Agama Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta. Agama yang membimbing umatnya ke jalan yang benar dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh main-main. Mengambil istilah-istilah di luar Islam. Apalagi dinisbahkan kepada Islam. Kita diancam oleh Allah dalam surat Ali Imran 85, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 85 itu, ini tidak di copy isinya, atas belakang untuk ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa yang mengendaki, barang siapa yang suka dengan istilah-istilah selain Islam, barang siapa yang suka dengan budaya-budaya selain Islam, barang siapa yang suka tradisi-tradisi selain Islam, barang siapa yang suka mengatur hidupnya dengan aturan selain Islam, maksudnya itu ngoten. Falayyuk balaminhu. Ora bakal ditompo karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah puyar lebaran tenan, lebar nguyar, lambine anyar, lebar, ngono. Ibu-ibu bikin kue sak meja betetet, lebar gitu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyuk balam minhu. Maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa wa fil akhirati minal khasirin, dan besok di akhirat bener-bener bakal dadi wong sing cilaka mencit tenan-tenan ya Allah, ora wedi sampean. Cilaka mencit itu khasirin. Diweden-wedeni sisan, diwedeni ora wedi kok. Oleh sebab itu Pak, istilah-istilah di dalam Islam yang sudah kita kenal, mangga kita jaga, ngono lho Pak ya. Lah wong dijaga we kadang-kadang we icul kabeh kok Pak, coba. Apa nilai-nilai Islam hari ini yang masih tersisa di tengah-tengah masyarakat ini Pak? Hancur lebur. Ya toh? Menjadi penyembah-penyembah Pokemon. Tekan Pokemon bareng. Pokemon Go katanya. Iya, uang stres aja kok ikuti. Wa minal qazinin, uang sesuatu yang tidak ada kok dicari, dikejar gini katanya.
Itu sing gawe dhewe iki ngomong itu sesuatu yang tidak ada. Lah kok dikejar terus enek sing nubruk mobil ya toh. Enek sing nubruk nganti nyemplung kantor tentara. Dikerangkeng kowe masuk. Itulah setan-setan modern itu sudah seperti itu. Dunia bisa dibikin, bisa disulap oleh sebuah animasi apa jenenge? Hanya sekedar game coba Bang. Di mana iman kita? Ini nanti menelaah Idul Fitri iki kan ngene. Awake dhewe kira bakal urip salawase ning donya ngono. Kok rewangi nguyak-uyak sesuatu yang enggak ada gitu loh. Allah. Sesuk sing arep muncul apalagi setelah seri Pokemon ini. Paimin apa? Paijo iki ngene ngarep muncul meneh. Ya toh, mindset kita ini sudah mindset jadi remuk-remukan. Apa yang datang dari barat dianggap yang terbaik. Naudzubillah min dalik. Mengeling-eling Ali Imran 85. Fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Ngono lho Pak ya. Itu. Maka lanjut ya. Idul Fitri adalah sebuah istilah yang tersusun dari dua kata Bapak Ibu. Yang pertama kata itu namanya id. Ada yang idan. Dalam bahasa Arab artinya arruju ilal asli. Ruju ilal asli itu artinya kembali ke tempat semula. Saya tulis kembali ke tempat semula. Kembali ke keadaan semula. Itu namanya id. Maka dalam bahasa Indonesia id itu diterjemahkan dengan mudik. Itu benar. Ya Pak ya. Jadi id itu yang populer bahasa kitanya itu mudik, arruju ilal asli. Dan mudik itu merupakan sebuah naluri di setiap manusia. Wis kaya ngopo to Pak Jokowi wis dadi presiden. Hari kedua juga mudik ke Solo, ya Pak ya. Mudik itu. Jangankan Pak Presiden, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah, padahal hijrah itu yang merintah Allah, namun setelah beliau berada di Madinah, kerinduan hanin itu rindu, kerinduan baginda Nabi akan Makkah itu luar biasa Pak, sehingga Allah mengabulkan untuk bisa melihat Mekah, bukan untuk tinggal ke Mekah, mudik. Sudah saudara kita Jakarta yang balik neng Wonogiri, lah ya mung balik tak toh? Kok neng Wonogiri Sragen, lah ya balik neng mudik itu Pak. Baginda Nabi juga pada waktu tahun ke-8 Allah memudikkan Rasulullah ke Mekah, yaitu yang terkenal dengan istilah Fathul Makkah. Fathul Makkah itu terjadi pada tahun ke-8. Ya kembali lagi ke Madinah. Itulah mudik. Nah sekarang persoalannya saudara-saudara kita kemarin yang ada yang sampai macet. Saya ketemu seorang itu dia, Mas kamu kemarin kena macet ya? Iya Pak, berapa lama? Dia bilang 3 hari 4 malam. Mantap Pak. 3 hari 4 malam. Ini umpama saya bawa materi makalah ini akan tak gini. Itu kira-kira sampean itu mudik kemana kalau gitu? Seorang yang menunaikan siyamur Ramadan bukan sekedar mudik kampung. Lah kalau enggak mudik kampung, mudik kemana Pak?
Mudik kemana Pak? Mudik kampung naluri. Tapi orang yang Idul Fitri bukan sekedar mudik kampung. Mudiknya kemana Pak? Itu di tulisan saya bikin tanda tanya. Saya bikin pertanyaan sekalian. Ya toh? Lalu ya toh, tempat atau keadaan semula itu seperti apa yang akan kita tuju? Mudik kita ini kemana? Mudik kita adalah Al-Fitr. Fitri. Itulah Al-Fitr. Mudik kita ini kepada Al-Fitr. Al-Fitr itu apa? Yaitu ialah Al-Fitr yang maknanya antara lain satu suci, dua agama yang benar, Al-Islam, tiga asal kejadian. Asal kejadian. Terus dengan demikian kalau kita mau terjemahkan Pak, Idul Fitri adalah kembali ke kesucian. Dua, kembali kepada Islam. Yang ketiga, kembali ke asal kejadian semula kita. Subhanallah. Istilah indahnya seperti itu jenengan trimo diganti karo luar biasa dalam kehidupan ini. Wong urip sing gelem ngeleng-ngeleng telung istilah ini, Pak. Subhanallah. Ya itulah yang namanya Idul Fitri. Jangan kenal Idul Fitri aja enggak. Lebaran di mana? Oh di sana. Oh iya yo, minal ngaidin. Wal faizin. Teman saya guru bahasa, wong bingung. Teman saya denger, teman bukan saya. Itu dengar istilah minal aidin wal faizin katanya itu bahasanya wong bingung. Lah kok wong bingung gimana? Lah gimana orang ngerti apa-apa ngerti inti harmule. Lah mulai ngendi? Harmule nek endi aidin? Hah? Mulai dari kerangkeng Ramadan masuk kebebasan Syawal. Mula kuwi anggere poso tobat Syawal kumat. Kuwi minal aidin. Ya. Kemudian wal faizin katanya. Faizin artinya apa? Orang yang menang. Menang dari mana? Menggambarkan Ramadan itu sebuah pertempuran yang menakutkan. Sehingga kalau kita bisa lolos dari Ramadan berarti kita menang. Kenapa? Di Ramadan itu penuh ketaatan. Nanti kalau lolos dari Ramadan di bulan Syawal penuh dengan kemaksiatan. Awang bingung kan? Itu pun terpajang di sepanjang jalan. Minal aidin wal faizin. Malah tambahi, mohon maaf lahir dan batin. Makanya katanya bahasa bingung katanya. Lu ngono kuwi nek ora ngerti. Dikasih istilah yang indah. Istilahnya apa? Idul Fitri. Malah dikasih contoh dari sahabat-sahabat Nabi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Muni ora gelem. Enak sing dibilang taqabbalallahu minna kaya wong Arab. Coba. Ya Allah. Katanya malah kaya wong Arab tuh coba. Ya ngono niku wong nek ra gelem ngaji. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita lihat. Jadi fitri yang pertama berarti kembali kepada kesucian. Saya bertanya lagi Pak, suci itu apa Pak? Oh suci itu bersih Bapak-bapak. Ibu-ibu, ada pernah umbah-umbah? Bu, kayaknya umbah-umbah, isa ngepel. Ben apa to? Ben suci. Ya Pak ya? Suci apa Bu? Bersih. Jenengan belajar ilmu fikih bab toharoh. Dalam bab toharoh tentang air.
Air itu dalam ilmu fikih ada yang disebut air bersih tapi tidak. Tapi ya Bu, bersih tapi kok nggak suci ya? Benar ya Pak ya? Itu baru airnya, suci itu Pak. Nanti di dalam makanan, coba lihat di Al-Baqarah, ada makanan yang halal tapi tidak thayyib. Bilang gitu Pak ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Lah kok tiba-tiba muncul istilah suci gitu loh. Saya mohon maaf ini malah numpang kalau ilmu dari mana saja bisa diambil. Profesor Quraisy Shihab itu dalam tulisannya dia mengatakan suci itu sebuah istilah yang menggabung dari 3 kata. Pak Profesor bilang, apa? 1 benar, 2 baik, 3 indah. Jika kebenaran, kebaikan, dan keindahan ini menyatu, maka kesatuan dari 3 istilah itulah yang disebut suci. Ternyata memang begitulah Islam, ya Allah. Setiap kali memilihkan sebuah istilah, pasti istilah-istilah pilihan. Mulai aja bosen-bosen dengan istilah Islam. Mongan juga bahasa suci aja, ternyata dari bahasa kita Indonesia saja mengandung makna yang luar biasa. Itu berarti kalau orang beridul fitri kembali kepada kesucian, artinya kita diajak sebuah pesan dari istilah itu. Dari istilah itu, Idul Fitri itu mengandung pesan 1, agar supaya kita kembali kepada kebenaran. 2, supaya kita kembali kepada kebaikan. 3, supaya kita kembali kepada keindahan. Subhanallah. Jelas? Kita diajak kembali kepada kebenaran. Ruju ilal haq. Maka dalam kulturisasi budaya, dalam kulturisasi agama, Bapak-bapak, ibu-ibu, Alina terakhir, dalam kulturisasi agama Islam di Indonesia muncullah budaya baru yang disebut halal bihalal. Saya tidak bicara tentang syar'i, sudah saya batasi budaya Indonesia. Ada istilah halal bihalal. Halal bihalal sebenarnya hanya luapan sebagian dari umat daripada kita dalam menerjemahkan kembali kepada kebaikan, kebenaran, kebaikan dan keindahan. Enggak usah dibahas detail-detail. Sing gathok halal bihalal, wah ngrirung halal bihalal kaya-kaya posone rasa. Sing antipati halal bihalal, krungu wong ngomong halal bihalal jadi bid'ah-bid'ahkan. Bahkan ada yang mensirik-sirikan. Ya Allah. Saya balik tanya sempat itu Pak. Sirik iki apa? Aku ngantek ngono, Pak. Sirik iki apa? Tiba era mudeng. Itu hanya luapan, lahirlah sebuah halal, budaya yang disebut halal bihalal. Itu menggambarkan artinya secara ruhiyah kita latih, kita bimbing melalui ibadah Ramadan sebulan suntuk. Secara jasadiah kita pancarkan melalui proses sosial. Ya Pak, ya? Untuk saling mendoakan, saling mengunjungi, saling memaafkan, saling berbagi terhadap sesama. Kalau itu ada di tengah-tengah kita, tidak berlebihan, ternyata hal itu meniru apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau khutbah pertama kali di Madinah. Panjenengan buka, itu hadis pertama di lembaran yang kedua dalam riwayat disebutkan, yaitu khutbah Kanjeng Nabi yang pertama kali di Madinah. Di saat beliau hijrah,
setelah setibanya di Madinah, beliau disambut oleh kaum Ansor. Di saat kaum Ansor dan Muhajir itu bertemu, maka pada waktu itu beliau menyampaikan khutbah ini. Maka hadis pendek ini disebut khutbah Nabi di Madinah yang pertama kali. Jadi kaum Muhajirin dan Ansor di saat menyatu, lalu Rasulullah mengingatkan, ayyuhan nas afsus salam. Wahai manusia, wahai saudara-saudariku, afsus salam, sebar luaskan salam, karena mumpung baru bertemu antara Muhajir dan Ansor. Artinya apa salam? Doa. Saling doa, mendoakan. Mula nek bodoh kan ngoten ya boyo. Kemudian apa? Wad'imut ta'am. Dan hendaklah kalian saling berbagi. Wad'imut ta'am itu saling berbagi. Sehingga pada waktu itu kaum Ansor dalam berbagi, Muhajir randuwe ping didagi ya Pak ya. Ala wong Muhajir saka Makkah ke Madinah iki modale wong tok ji. Biji kok tekan Madinah wis suwek kabeh kok ngono to. Nah, kalau berbagi yang berbagi kaum Ansor. Ada yang sempat membawa bekal dari Makkah itu. Namanya Suhaib Ar-Rumi dalam sejarah. Suhaib Ar-Rumi ini orang kaya di Makkah, ketika mau ikut hijrah Kanjeng Nabi, sing arep digawa apa? Sing iso diringkes. Duwene apa? Masak kampluk. Masak kampluk dikuandrongke ngono. Lah karena nggawa emas tekan dalan dibegal kampret-kampret. Bedogel-bedogel Makkah pada waktu itu. Gara-gara bawa emas malah dibegal dia. Tunuk-tunuk menghadang itu pakai pedang. Suhaib tahu persis karakternya wong kafir. Wong kafir ki sing ning endi-endi sing digoleki ya mung. Nah, ya to. Jenenge wong kafir ngrimelek sing gagas ya golek. Itu loh Pak yang terkenal, melek, golek, entuk, nyekek. Wareg nelek. Kesel matek. Nek wis matek rampung wong kafir. Ngerti wong nggawa emas dihadang sama Suhaib Ar-Rumi, kampluk emas tadi dilempar di depannya. Nih, sing kok goleki lak mung kuwi to. Silahkan ambil, asal jangan kau halang-halangi aku untuk mengikuti kekasihku Muhammad. Ya wis entuk melayu mulai. Suhaib jalan terus. Sampai di Madinah, tok biji. Ketika Rasulullah berkhutbah ini, wad'imu ta'am. Hendaklah kalian berbagi, yang berbagi orang Ansor. Ada yang punya rumah, bagi rumah. Punya duit, bagi duit. Yang tidak lazim di kalangan kita dan tidak mungkin akan terjadi. Punya istri, bagi. Ibu-ibu ketawa. Loh ini beneran. Saya punya istri 4, kamu pilih 2. Berbagi istri sampean. Itu benar-benar wad'imu ta'am. Demikian ketaatan para sahabat terhadap Rasulullah. Kemudian wasilul arham. Lalu bersilaturahmi. Ya kebiasaan yang baik Idul Fitri anak-anak kita ajak untuk saling mengunjungi ojo dipodot. Wah, jangan diputus. Engko nek wong Jawa matur jare marai mati obor. Saya juga kadang-kadang ngajak anak-anak kita ini kadang-kadang nggak mau diajak. Ya Pak ya. Tapi mari tetap harus. Ini loh Mbak, ini loh rumah Pade, ini loh Bude. Nggak apa-apa. Itu Kanjeng Nabi mempertemukan kaum Ansar dan Muhajirin, gitu loh. Mau ketemu untuk silaturahmi dan berbagi. Apa ngerti karo silaturahmi? Ngerti-ngerti, malah ketemu mantune. Ya umpama. Dengan silaturahmi ketemu gaweane. Loh. Man arada ayyabsuta rizqahu wa yu'athir umrahu falyasil rahimahu. Sapa wong sing pengen didawake dijembarke maaf kebalik.
Sapa wonge sing pengen dijembarke rezekine lan didhawuh umure. Rajin-rajinlah bersilatur rahmi. Nek sing batah ngene. Oh, silaturahmi pendak batal. Lah wong memang alhamdulillah oleh gampang ketemu dulur ki ya. Ngono lah ya angel dadak di neko-neko. Ya syukur alhamdulillah bisa setiap waktu. Ning nyatane sing ngomong dhewe kan ya ora iso to. Libure pas bodo, pas ini bareng-bareng ketemu bahasa kitanya. Ya, itulah dipadu. Lalu pakai embel-embel namanya menjadi halal. Dikalal, enggak apa-apa, cuma sekedar istilah saja, itu istilah Indonesia. Intinya mengajak agar supaya kita kembali kepada kebenaran, kebaikan dan keindahan. Subhanallah. Yang kedua, ini hanya adab-adab hadis-hadis yang saya tampilkan di situ. Yang hadis kedua itu fadilah berjabat tangan tadi. Hadis yang ketiga, bagaimana caranya Rasulullah kalau ketemu berjabat tangan. Nanti membaca sendiri itu hadis ketiga. Itu Rasulullah itu nek salaman ngantek mokcet ngoten Pak. Satu. Ora nil ngono tok. Ndak tak terangan. Sampai kalau sahabat itu tadi enggak melepas, Rasulullah itu enggak ngelepas. Itu menggambarkan cara jabat tangan Rasul. Lalu kemudian wala yasribu wajahu an wajhi. Rasulullah itu kalau berjabat tangan, mata itu benar-benar melihat orang yang diajak jabat tangan. Bu, menjabat tangan rono lang nene. Tangane rono raine rene. Itu enggak sunah. Sunah Rasulullah. Assalamualaikum. Dipendelengi tenan. Ngoten lho, Pak ya. Itu Rasul. Jadi maka ada istilah bertatap muka, berjabat tangan. Oh, malah berjabat hati apa ya iso? Ora iso. Saya bertatap muka, berjabat tangan, bersentuh hati. Bertukar senyum. Ambil salam, assalamualaikum. Pripun kabare? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Itu ternyata diajarkan tuh pada hadis ketiga. Ya, hadis ketiga riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang keempat, cuma saya kelebat aja Pak. Hadis keempat itulah yang mencantum kata-kata falyatahallalhu yang kemudian oleh dalam satu tulisan Abu Amr almarhum Bapak Kiai Abu Amr yang mencetuskan istilah halal bihalal di Solo itu kemudian berangkat dari ini. Tapi ini bukan dalil karena halal bihalal bukan syariah, enggak perlu dalil gitu loh. Mengapa mengambil istilahnya kok halal bihalal? Karena di dalam hadis maaf memaafkan itu memakai kalimat falyatahallalhu pada hadis keempat Pak, agak panjang riwayat Bukhari. Mengapa Pak Abu Amr kok memakai istilah halal bihalal? Dulu budaya di keraton itu kalau hari kedua dari Idul Fitri atau hari pertama itu ada tradisi pada sungkeman ke raja. Dia kiai risi mendengar kata sungkeman aja. Wong Islam kiai kok sungkeman, maka dia rubah dengan istilah halal bihalal. Nah, begitu pada hadis keempat. Baik, sekarang kita lanjutkan makna fitr yang kedua. Fitr berarti agama yang benar yang kedua. Jadi fitrah atau naluri manusia adalah beragama yang benar, yaitu agama tauhid al-Islam. Maka dalam perintahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu. Gimana maksudnya apa Pak? Menghadapkanlah wajahmu. Luruskanlah seluruh tata cara hidupmu. Ngoten le.
Fa'akim wajhak. Sesuaikanlah seluruh perjalanan hidupmu. Muno-muni solah bawa tingkah laku. Sesuaikanlah dengan apa? Lidini hanifah. Dengan agama yang hanif. Itulah al-Islam. Dinun hanif itu apa? Fitratullah. Oh, makanya artinya fitrah. Dinun hanif itu adalah naluri yang telah ditetapkan oleh Allah pada setiap manusia. Dus dengan demikian, melalui Idul Fitri itu sebuah pesan agar supaya kita kembali meluruskan amal perbuatan kita agar supaya sesuai benar-benar dengan agama Allah. Agama Islam. Kalau mau membuat wasailil idah, mohon nanti bikin tulisan kecil, ditempel di sudut cermin kita. Tulisannya gini aja, Pak. Ya ada, sudahkah hidup saya sesuai dengan Islam? Nah, nek cermin kan paling sering ditengok ya, Pak ya. Nanti kalau itu ingat, di saat kita mau tidur, pertanyaannya berganti. Sudahkah tidur saya sesuai dengan Islam? Ketika kita mau ke kamar mandi, sudahkah saya ke kamar mandi ini sesuai dengan Islam? Ketika kita meja makan, mau makan, sudahkah makan saya sesuai dengan Islam? Ketika katubang berangkat kerja, sudahkah kerja saya sesuai dengan Islam? Itu artinya fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Ya Allah. Itulah pesan Idul Fitri. Maka yo iman-iman nek mung diganti karo lebaran. Ngoten lho Pak ya. Yang ketiga sekarang lanjut. Makna fitr yang ketiga ya. Yaitu asal kejadian. Asal usul kejadian manusia maksudnya, asal kejadian manusia ngoten Pak. Maaf, tidak ada kalimat manusianya. Dalam pandangan Islam, asal kejadian manusia itu ada 4. Yang pertama, tidak berdosa. Tidak berdosa. Yang kedua, tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, tidak dari air yang hina. Yang keempat, dari saripati tanah. Dengan menyadari akan asal usulnya, bahwa asal usul manusia itu pertama tidak berdosa. Ini pertama. Dengan Idul Fitri itu ngelek ke awake dhewe. Pak, Bu, biyen ke asal usulmu kuwi resik tanpa dosa. Mula kalau ada ibu melahirkan, kemudian anak meninggal di waktu bayi, hadisnya banyak riwayatnya, maka Bapak Ibu, anak-anak kita yang meninggal di waktu masih kecil, masih bayi itu, besok akan menyambut bapak dan ibunya di pintu surga. Subhanallah. Mereka anak-anak kita menyambut ibu-ibu dan bapaknya di pintu surga. Mengapa? Mereka suci tanpa dosa. Itu hadis sahih banyak. Karena masih bayi. Loh, sausé gede. Sausé gede. Wah, bayi terus. Bar dadi bayi ajaib wis gede. Lah bar gede kok jenenge menungso. Menus-menus. Kokean dosa. Bar gede jenenge menungso, menus-menus kokean dosa. Idul Fitri sebuah pesan. Elingo, kowe biyen ki resik, lha kok saiki?
Akeh dosane. Pesan itu nek ngono ndangke akeh-akeh anggonmu istighfar elingo jaman biyen mugi wong resik. Ngoten lho Pak ya. Makanya dengan memperbanyak istighfar. Nah itu. Yang kedua, asal usul kita ini tidak bisa apa-apa. Surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu mbiyen dilairke saka gua garbane ibumu ki blas ra ngerti apa-apa, ra duwe apa. Lah saiki bar wis gedhe ya Pak ya. Iso apa-apa, duwe apa-apa, sadar. Nek sing kok ngono kuwi kuwabieh saka kemurahan Gusti Allah. Mula agar supaya memunculkan rasa syukur kepada Allah. Syukur, ngoten Pak ya. Mula nek Idul Fitri mereka pada bersiap-siap makanan, rasa dirasani alhamdulillah muga-muga anggere aku rene disiapi ngono. Memang untuk mengungkapkan rasa syukur ya begitu. Salah satu di antaranya. Lalu yang ketiga, artinya asal usul kita ini dari air yang hina, ya Allah. Yang mengatakan hina itu Allah. Mimma immahin. Surat As-Sajdah ayat yang ke-8. Maaf tidak dikopi itu ayatnya. Mimma immahin. Dari air yang hina. Ewadene mung bakale saka banyu sing jijiki. Kok saiki dadi wong lanang ya guagah ganteng ngene. Dadi wong wedok guagah. Ora entuk wayu to. Wayune sak langit ngene Pak. Mbok gagahmu sak gunung, ayumu sak langit, ning elinga biyen kowe ki asale banyu sing alah lemes terus. Tibake saka banyu yang hina. Lalu pesan apa yang ada di dalam istilah itu? Mula aja sombong. Ngoten itu lho Pak ya. Aja sombong. Ingat itu, saya tulis kecil itu. Iblis. Iblis itu dulu penghuni surga, bapak-bapak ibu-ibu. Nek awake dhewe ngerti wae urung. Coba cok ngece iblis. Iblis tuh dulu nggone ning swarga. Ning gara-gara sombong. Gara-gara sombong. Iblis bukan saja dikeluarkan dari surga, tapi ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Itulah bahaya kesombongan. Yang terakhir, makna asal-usul kejadian kita ini adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 12, yaitu dari tanah, saripati tanah. Biyen ki tibake mung saka lemah. Mbok saiki gagahe sak gunung, ayune sak langit. Elingo suatu hari pasti akan masuk dan kembali menjadi tanah. Ya Allah, ini sebuah pesan yang luar biasa. Sehingga di tengah hiruk pikuk hingar-bingarnya Idul Fitri, mudah-mudahan tidak lepas, tetapi masih tetap dalam kontrol nilai-nilai Islam, sehingga kita tetap dalam keadaan fitri. Itulah makna Idul Fitri. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian kita pagi ini mudah-mudahan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Aku lakum taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima setiap kebaikan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah selalu berkenan memaafkan setiap kesalahan kita. Sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang Idul Fitri.
Dari kami, saya akhiri dahulu, kalau nanti ada pertanyaan, monggo. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.